jangan ditangkap di hari yang cerah. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang sedih dengan meninggalnya Zubaidah. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. As-sadatil habaib al-afadil wa akhussu bidzikri. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, khawatirnya rencana di hati ingin memuliakan para habaib, salah sebut malah kurang adab. Habib sebelah kanan Habib Umar Abdul Aziz, Habib sebelah kiri Habib Umar Al-Munawwar. Al-Habaib, guru kita semua, insya Allah dipanjangkan Allah umur mereka sehingga kita mendapatkan barakah dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak berterima kasih pada manusia tak bersyukur kepada Allah. Terima kasih tak terhingga kepada Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab yang membawa saya ke Lahat, ke Pali, berkeliling Sumatera Selatan, dan akhirnya dibawa ke Maulid Ishrin. Kalau memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, maka tidak akan pergi kemana-mana seperti Sulaiman dengan Fatimah tadi. Habib Umar Al-Munawwar merasa susah untuk menyebutkan nama Al-Fakir Abdul Somad yang panjang tadi. Saya bilang kalau saya di Sumatera Selatan cukup dipanggil UAS saja, Ustadz Abdul Somad. Dan dulu pun ketika Al-Fakir pulang ke Riau, memang tidak pakai panjang-panjang Habib, cukup dipanggil Ustadz Abdul Somad saja. Adapun ide membuat titel panjang-panjang itu adalah, maaf mungkin cakap nih kurang sopan, ada koran di Riau. Koran ini isinya di halaman belakang banyak ustadz, tapi jual obat kuat, jual minyak lintah, macam-macam. Jadi khawatir jamaah ini tak bisa membedakan mana ustadz tukang jual obat, mana ustadz yang mengajarkan agama. Nah, itulah maka dibuat ujung itu supaya membedakan itu saja. Adapun di Palembang insya Allah, karena saya berjalan dengan Ustadz Ali, berjalan dengan Habib Mahdi, insya Allah jamaah sudah kenal, sudah baik. Jadi tak perlu lagi disebut yang panjang-panjang itu. Kalau dituliskan di kartu nama mungkin bisa sebesar amplop. Kalau dituliskan namanya di dada bisa sampai ke ketiak. Maka cukup dipanggil Ustadz Abdul Somad saja. Insya Allah kita pun nanti akan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa dengan nama yang kita dipanggil, ditasmiyah oleh para alim ulama dan para habaib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ular piton yang besar, yang kokoh, yang gagah, yang kuat, yang bertenaga, yang berotot, untuk menghabisinya mudah saja, potong kepalanya, habis. Kalau ada singa, raja hutan, gagah, perkasa, berotot, cengkeramannya kuat, suaranya menggelegar, untuk menghabisinya mudah saja, potong kepalanya, selesai. Begitu juga dengan umat yang hebat, yang besar, yang kuat, yang raksasa ini, untuk melemahkannya mudah saja, potong kepalanya, jauhkan dari badannya. Kepala umat ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari kepalanya, dari induknya? Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara yang pertama, ragukan hari kelahirannya. Dari kecil kita sudah diajarkan melalui lagu nasyid,
12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan. Kecil kita sudah diajarkan lagu itu. Masuk ibtidaiyah begitu juga diajarkan. Masuk ke pesantren juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sekarang diceramahkan di YouTube, di TV, di majelis. Mereka ingin supaya kita ragu tentang kelahiran Nabi. Ternyata Nabi Muhammad tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Apa ini? Taskik, meragukan, menyamarkan, supaya terlepaslah kepala ini dari badan. Tapi insya Allah usaha ini tidak akan berhasil. Kenapa? Karena setelah Maulid Arba'in dilanjutkan dengan Maulid Isrin, dilanjutkan dengan Maulid Tis'in. Setiap hari adalah Maulid, setiap hari adalah mengenang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua adalah ragukan tempat kelahirannya. Setiap tokoh agama di dunia ini meyakini tempat kelahiran Nabi kami di sini, tempat kelahiran Tuhan kami di sini, tempat kelahiran tokoh kami di sini. Rumah itu dari sejak zaman dulu sampai zaman hari ini diyakini umat Islam, disitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau umat Islam datang berziarah ke sana, dia akan diusir. Roh. Ditulis besar-besar, ini bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjaga. Kalau memang itu bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak diratakan saja dengan bulldozer? Kenapa tetap diwujudkan dalam bentuk perpustakaan? Ternyata di lubuk hati mereka yang paling kecil masih mengakui disinilah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragukan tanggal kelahirannya, ragukan tempat kelahirannya. Cara yang ketiga, katakan ayah dan ibunya sekarang sedang berada di neraka jahanam. Tulis di YouTube, nasib ayah ibu Nabi, enter, akan keluar video si fulan, video si fulan, video si fulan. Apa judulnya? Pengajiannya adalah tentang ayah dan ibu Nabi dalam neraka jahanam. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa ayah Nabi, ibu Nabi adalah ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mendatangkan rasul. Mereka terpelihara. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mendatangkan rasul. Mereka terpelihara. Tapi orang di Palembang insya Allah tidak akan termakan dengan isu itu. Kenapa? Di Maulid Arba'in setiap malam mereka baca, di Maulid Isrin dilanjutkan lagi. Bahkan tadi dibacakan Maulid itu ke telinga kita. Sayyidi Ali Al-Habsyi menulis dalam Simtub Durarnya, menulis dalam Maulidnya bahwa dia berasal dari tulang sulbi yang suci, yang suci, yang suci. Di antara semua Quraisy yang dipilih adalah Abdi Manaf. Di antara semua Abdi Manaf yang dipilih adalah Abdul Muthalib. Di antara semua anak Abdul Muthalib yang dipilih adalah tulang sulbi Abdullah. Dan semua itu suci-suci, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bantah, kita hancurkan orang-orang yang menuduh. Sedangkan tetangga kita yang tak Islam pun bertanya, Ustadz Abdul Somad, ya saya ini mu'alaf Ustadz. Betul. Emak ayah saya tak Islam Pak Ustadz, sekarang sudah meninggal dunia. Bagaimana Pak Ustadz doa saya? Kau serahkan saja mereka berdua kepada Allah. Ya Allah, emak ayahku adalah hambamu, maka kuserahkan dia kepada engkau. Itu jawaban yang saya berikan. Menjaga hati jamaah.
tak sampai hati saya mengatakan, Pak Ustadz, mak saya tak Islam, meninggal, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kau sabar saja ya, mereka berdua dalam neraka jahanam sedang mendidih. Nabi yang diharapkan syafaatnya, Nabi pemilik alam semesta, kalau tidak ada dia maka tidak diciptakan Allah alam semesta. Begitu lancangnya mereka berkata. Maka jangan heran kalau mereka membuat video dengan sampul yang begitu banyak, gambar Abdul Somad, dikali wajahnya, ditulis UAS di atas, UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Kenapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja begitu perlakuan mereka kepada orang tuanya, padahal Allah selamatkan mereka, padahal Allah muliakan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah meyakinkan itu berabad-abad lamanya. Tapi hari ini ada usaha untuk menyatakan seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu hanyalah manusia biasa yang tak punya keistimewaan apa-apa. Cara yang keempat, bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad SAW? Bid'ahkan maulid. Siapa saja yang berkumpul di ramai-ramai, di kantor, di surau, di langgar, di musola, memperingati maulid, maka akan datang 10 tangan berkata, maulid bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Padahal sejak kecil kita diajarkan maulid Barzanji, maulid Diaul Lami, maulid Simtud Durar, maulid Burdah, maulid ini. Apa isi maulid itu sebenarnya? Maulid isinya adalah sirah, mengajarkan tentang sejarah Rasulullah SAW. Maulid adalah salawat, maulid adalah doa, maulid adalah mengingatkan tentang keagungan, kemuliaan. Maulid adalah ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Lepaskan umat ini dari maulid supaya mereka tidak berkumpul karena Muhammad SAW. Orang-orang yang lantang, bersuara keras, menggelegar, membid'ahkan maulid, hari ini mereka betul-betul tertantang, ditantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kalian yang lantang, hai kalian yang menggelegar, hai kalian yang bersuara kuat mengatakan maulid itu bid'ah, kenapa ketika penyanyi Majidah Rumi diundang di dekat kota Madinah menyanyikan lagu-lagu pop, mulut kalian diam, tak berani berkata menentang? Kenapa ketika terjadi show besar-besaran, bercampur laki-laki dan perempuan, diundang penyanyi Amerika, penyanyi rap, penyanyi R&B, menggelegar di kota Riyadh, kenapa kalian tak berani berkata ini adalah perbuatan maksiat? Ternyata keberanian kalian hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keberanian yang semu hari ini betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lantang, siapa yang lancang kepada Rasulullah, lambat laun akan diperlihatkan, dibuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa berikutnya? Saya kadang lupa juga. Yang kelima, bagaimana cara menjauhkan umat ini dari nabinya, bagaimana cara melepaskan keterikatan batinnya. Jangan panggil di pangkal namanya dengan Sayyidina, karena memanggil dengan Sayyidina adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kalau menyebut pembesarnya, sahibus sumu wal jalalah, sahibul fadilah. Tapi kalau menyebut pembesarnya, ustadznya, al-alimul kabir, al-alimul allama, wal muhaqqiqul fahama, faridu dahrihi wa wahidu asrihi, al-alimul jalil, al-alimul kabir, barulah disebutkan nama ulamanya, nama ustadznya, nama rajanya, nama sultannya, nama pemimpinnya. Tapi kalau menyebut makhluk ini cukup dengan Muhammad, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Al-Faqir Abdul Somad, telinga ini mendengar langsung di majlis Sayyid Yusri Jabar
ulama, profesor, doktor, Syekh Yusri Jabar di Kairo, di masjid beliau pada hari Jumat, azan Jumat, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah.